Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan siang hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan membuka firman Tuhan. Mazmur 25 adalah doa Daud, doa orang percaya yang sedang bergumul, tetapi tetap berharap penuh kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ini, kita melihat hati yang jujur. Ada rasa takut, ada penyesalan, ada kerinduan untuk dituntun Tuhan. Siang ini, mari kita membaca Mazmur 25 dengan perlahan, bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan disimpan di dalam hati. Mari kita membaca Mazmur 25 ayat 1-3. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Sahabat terkasih, Daud memulai Mazmur ini dengan satu sikap penting, yaitu menyerahkan jiwa kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi kepada siapa kita berharap. Mazmur 25 ayat 4-7. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sahabat terkasih, Daud tidak meminta Tuhan mengubah keadaan terlebih dahulu. Ia meminta Tuhan mengajarinya jalan yang benar. Kerinduan Daud bukan hanya lolos dari masalah, tetapi hidup sesuai kehendak Tuhan. Ia juga dengan rendah hati memohon pengampunan atas dosa masa mudanya. Di bagian akhir kita belajar, pertobatan dan kerendahan hati selalu membuka jalan bagi tuntunan Tuhan. Mazmur 25 ayat 8-10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sahabat terkasih, inilah inti pengharapan kita. Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang baik, benar, dan setia. Ia tidak menuntun orang yang merasa paling benar, tetapi orang yang rendah hati dan mau diajar. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan manusia, melainkan pada kasih setianya sendiri. Mazmur 25 ayat 11-15. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sahabat terkasih, Daud kembali menyadari kelemahannya, tetapi ia tidak menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, ia semakin mendekat. Bagian ini menegaskan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan diajari jalan yang harus dipilih, dan hidupnya berada dalam pemeliharaan Tuhan. Mazmur 25 ayat 16-21. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sahabat terkasih, doa Daud semakin pribadi dan jujur. Ia tidak menutup kesedihannya, ketakutannya, dan tekanan hidupnya. Ia mengajarkan kita bahwa firman Tuhan memberi ruang bagi air mata dan kejujuran. Tuhan tidak menolak hati yang datang apa adanya. Mazmur 25 ayat 22. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan doa yang lebih luas, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk umat Tuhan. Pengharapan pribadi Daud berkembang menjadi doa bagi banyak orang. Inilah buah dari hati yang dipimpin oleh Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 25 mengajarkan kita untuk berharap penuh kepada Tuhan. Hidup rendah hati di hadapannya. Jujur dalam doa dan pertobatan. Percaya pada kasih setia Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca siang ini meneguhkan langkah kita apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dan dengar hari ini. Ajari kami untuk berharap kepadamu, mampukan kami untuk berjalan di jalan-Mu, dan rendahkan hati kami agar selalu mau dibimbing oleh-Mu. Di tengah kesibukan siang hari ini, biarlah firman-Mu tinggal di hati kami dan menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan hari ini. Kiranya Mazmur 25 menjadi penguatan dan pengharapan dalam setiap langkah hidup kita. Mari terus bertumbuh bersama firman Tuhan dan belajar berharap kepadanya setiap hari. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.